untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
mengatakan bahwa Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan tempat ini. Kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Kami rindu mengagung-agungkan Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kiranya Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau mengurapi setiap kami. Bukan saja WL Singer dan hamba-Mu, tapi semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan merasakan hadir-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, satu hal yang kami sepakati, kami mau lebih dan lebih lagi memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah ini, dan kami mau lebih lagi di dalam memuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat datang kembali Pak Ridwan, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita punya telinga, amin. Gunanya untuk apa? Untuk mendengar. Tapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian setidaknya mendengar gosip tetangga kiri kanan, mendengar keluh kesah, tetapi kita mau mendengar Tuhan yang mau panggil kita. Amin. Haleluya. Jadi khusus ini dengar dia panggil nama saya.
tetapi penuh dengan makna bahwa Tuhan sedang memanggil saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan, untuk bersama-sama ikut Tuhan. Makanya disambung dengan satu pujian, monggo sami nderek Gusti. Puji nama Tuhan. Ada satu persembahan pujian dari Bapak Misni. Itu kami serahkan kepada Pak Misni ya, sebagai ucapan syukur karena beliau sudah dapatkan gelar baru. Selain gelar apa ya, jemaat terpagi dan juga monggo Pak nih juga mendapatkan gelar yang sudah ditempuhnya selama ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bernapas, sekalipun berjumpa dengan panjenengan di depan. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan keluarga kami, sehingga apa yang kami rasakan setiap hari selalu baru di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Sehingga pujian ini pujian lama, tetapi bagi kami tidak ada yang lama, tidak ada pujian jadul bagi Tuhan. Karena pujian itu selalu baru kalau kita rasakan di dalam hati kita. Ketika kita membawakan pujian ini, bukan hanya pujian itu, bukan hanya suatu nyanyian, tetapi pujian ini suatu ungkapan, suatu doa, suatu pujian kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, sekalikan pujian ini lama sekali diciptakan, tetapi kalau kita pujikan dengan sungguh-sungguh, pujian ini selalu baru dalam kehidupan kita. Saya akan menyanyikan, sebab di dunia ini banyak sekali kita mencari suatu jalan kedamaian. Di dunia ini, ketika kita mencari pertolongan kepada sesama kita, jawabannya tidak memuaskan dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, kita sujud di hadapan, sebesar apapun persoalan kita, jawaban ada di dalam Dia. Amin. Kalau aku cari damai, hanya damai dalam Yesus. Hanya ku dapat dalam Yesus.
merindukan satu kedamaian. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan itu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapakku rindu menyenangkan hati. Ada satu makna yang luar biasa melalui pujian, bahwa kami rindu menyenangkan hatimu, kami rindu memuliakan, kami rindu bertemu muka dengan muka untuk mempermuliakan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini lebih sungguh-sungguh.
kami. Kami bersuka cita pada pagi ini. Seberapa di antara kami mengangkat hati kami, membuka hati pikiran kami untuk Tuhan. Bukannya berbicara atas kami, tapi jamahlah kami semua. Hingga kami sekalian selalu direndahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami belajar merendahkannya, untuk mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, untuk kami puji sembah Engkau dalam segala keagungan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan sekali lagi bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadiran dan urapan Tuhan kami nantikan sebagai berkat Tuhan yang ada atas kami pada pagi ini. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan baik atas semua. Beberapa saudara kita pagi ini sedang becek rombongan, ada yang ke mana tadi? Mojokerto. Becek karena rombongan sehingga meskipun sama-sama. Lalu tadi pagi saya mampir ke Pak Wiji. Pak Wiji pamit untuk Biodo, temannya, sahabatnya besok matenan Ngetan Danyangan, Pak Jarwo Cilengkol. Lalu istrinya mestinya hadir bersama dengan kita. Tiba-tiba tadi pagi saya kunjungi, saya mampiri ke sana, dikatakan bahwa puji Tuhan, kakak saya dari Surabaya mau ke Tulungagung, minta sarapan dulu di Singkil. Ya wes, nang sarapan, aku tak sarapan dewi ning tambah jom. Kita puji Tuhan, Tuhan baik. Dan pada pagi hari ini ya baik, Tuhan baik semuanya. Kita masuki dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat 19 sampai 24. Dasar pembacaan kita dari sana. Matius 6 19 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama, berdiri di tempat masing-masing. Kita baca bersama, tidak usah balapan, baca dengan tenang, dengan teliti, dan kita boleh mengambil makna di dalamnya. Matius 6, 19, 24. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan dan karat kerusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga menyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji Tuhan, silakan duduk. Renungan ini saya beri judul kecenderungan hati. Kata kecenderungan itu berasal dari kata derung, kecenderungan, yang berarti miring. Jadi tidak lurus, tapi kata kecenderungan berarti bukan bengkok tetapi miring. Kita mengenal
di dunia ini ada sebuah menara yang sejak berdiri miring. Menara apa itu? Apple. Menara apa? Apple. Apple. Ya. Dari dibangunnya sebenarnya sudah lurus gitu. Namun begitu berdiri dan ditinggalkan oleh pembangunnya gitu, ternyata menantu miring. Sejak zaman dulu dikhawatirkan sewaktu-waktu menara ini akan ambruk karena miring, condong. Nah, hari ini pembacaan kita dari Matius berbicara antara harta di surga dan harta di bumi. Dengan lain kata, mana surga atau bumi? Condong kemana hatimu? Condong kemana pikiranmu? Condong kemana hidupmu? Surga atau bumi? Dunia saat ini sedang dibingungkan, khususnya Indonesia menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Hari-hari ini waduh di medsos begitu rupa, setelah ada calon presiden ini, calon presiden itu dan seterusnya, apalagi dan saling dukung mendukung, mana hati condong kemana, kepada siapa pilihan yang akan kujatuhkan. Meskipun demikian ada banyak cara untuk saling mengunggulkan calon-calonnya, ada yang menjatuhkan calon-calonnya. Tinggal tergantung bagaimana kita semua. Dan beberapa waktu lalu ada seorang yang datang kepada saya untuk menyampaikan seperti ini. Tambah aja butuh dana mendak. Ya. Aku pikir, orang-orang yang mau nangani berdana, kita butuh dana. Saya tanya, dari mana? Enek caleg. Waduh, ini. Aku ora mikir caleg. Caleg itu apa? Calonnya dilek. Ya? Kalau kita kemakan omongannya, telan kita nanti. Itu jawabnya katakan, aku ora butuh caleg. Bosnya ada tinggi rasa caleg-calegan. Saya katakan begitu. Nah, dalam satu jemaat seperti ini orang repot. Kalau kita ambil caleg dari A, B, dan jemaatnya kan oke. Kan saya nggak bisa tahu meskipun lambungmu abang, apakah hatimu merah? Datang. Saya sejak dulu di Selopuro pun banyak yang datang. Ada malam-malam tuh datang, terus turut ketok-ketok di telepon dari luar menjelang begini. Nah, ternyata waktu saya buka, Pak saya caleg dari ini, minta doa dan dukungannya. Saya bilang monggo mlebu di gereja tak kacak sejumlah belum tahu mlebu gereja wong. Tak buka ni lah bukan di pastor di gereja tak buka. Lalu minta dukungan dan doanya. Saya punya satu apa? Doa. Nah, dukungannya kan belum tentu saya, tapi saya doakan. Kalau itu dianggap sebagai dukungan monggo. Besoknya datang lagi, ada orang lain. Besok datang lagi. Kalau hari itu saya katakan dukungan untuk sampean, itu kan yang datang belakangan kecewa. Apalagi oh aku sudah mendukung si A kan begitu. Cukup saya dukung di dalam doa. Masing-masing saya dukung dalam doa. Rupanya tonggoku tuh ada sedikit. Jadi orang-orang yang datang ke situ tuh sudah tanya ke teman-teman tetangga-tetangga situ, siapa saja yang pamit, aku minta dukungan doa untuk Pak Pendito. Sehingga beberapa waktu kemudian, waktu bersilaturahmi begitu, waris ini Pak Pendito. Waris apa Pak? Dan bilang dinai caleg piro sing main jenengan. Duh, gak karo. Setelahnya, sak turing jenengan kayak pamitan kabeh ning aku. Sujune mung tak sanoni doa. Tak jawab kabeh tak sanoni Pak. Sanoni apa Pak? Sanoni doa.
Terus suara ini kan putih lagi tak baik. Binti kan ini gawa bakul pecel. Kemana kita condong hati kita? Dan hari ini kecondongan dunia sedang mengarahkan kepada kita semua untuk condong hati, pikiran kita, hidup kita kepada perkara-perkara duniawi, kepada perkara-perkara donya, bukan kepada perkara-perkara surgawi, bukan perkara yang di atas, tetapi perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Saya bersyukur, saya juga tidak janjian. Nyanyian tadi dari awal dikatakan, dengan dia panggil nama saya. Lagu itu sudah lama dan didahului. Suara mana yang kita dengar hari ini? Suara apa yang hari kita beri waktu, beri kesempatan, beri kesempatan untuk terngiang dalam pikiran kita, untuk mempengaruhi kita? Apakah kita dengar nama dia yang memanggil kita, ataukah kita mendengar ini yang memanggil kita? Halo, ini perut duniawi. Apakah Tuhan yang kita condongkan telinga kita sedengkan telinga kita, atau panggilan-panggilan yang lain yang ada? Dari pembacaan yang ada pada kesempatan ini, kita diajak untuk memikirkan itu, untuk merenungkan itu. Jikalau hati kita condong, lebih banyak condong kepada hal-hal duniawi, hari-hari ini begitu mengerikan. Karena keadaan duniawi tidak semakin baik. Beberapa orang mengeluh, bahkan bukan hanya beberapa orang, banyak orang mengeluh rego beras larang. Rego beras larang. Rego beras larang. Satu orang saya jawab karena dia seorang pemuka agama. Larang di beras karo lambemu. Halo? Tahu kon tuku lambe? Pernah suruh beli lidah? Pernah? Berapa harganya lidah? Kenapa lidah dengan beras saya bandingkan? Nek beras larang pada bingung. Padahal alatnya nggo ngrasakne beras itu luwih larang regane. Rasa tuku. Itu pemberian dari Tuhan. Loh, lah nek alatnya dienggo mangan bae sik disediakan, dikasih gratis, dipinjamkan gratis, nganti malaikat Allah memanggil to terus noto. Nah, itu kita nggak pakai. Loh, lah kok dengan berasnya kita bingung, pikir, sampai karena perkara beras, perkara perut, banyak orang muyak hidupnya, kegiatannya jauh dari Tuhan, ora keros. Wedi luwe, wedi kurang, wedi ini itu Tuhan di nomor 2. Condong kepada hal-hal yang duniawi. Tuhan menghendaki, mari dari pembacaan ini kita diterangkan bagaimana kalau mengumpulkan harta di dunia ini, beras, sandang, pangan, papan, omah, sawah, tegal, dikatakan ngengat dan rengat akan memakannya, merusakkannya. Saya bersyukur kemarin waktu rapat panitia Natal, masih panitia kecil lalu menambahkan yang lain akan dibuka. Mau Natalan mau enggak? Mau. Natalan mau enggak? Natalan. Kok sampai ndok kancane oke, kancane menengah pengen tadi. Sampai di Natal lihat ndak? Mau Natalan? Mau. Wong Kristen orang Natalan. Ya. Amin. Mau Natalan, puji Tuhan. Kemarin dirapatkan Natal tahun ini tidak beli seragam. Halo. Menengai, apa tuku apa piye? Sepakati tidak beli seragam Natal ini, tetapi menggunakan, memanfaatkan pakaian yang sudah ada, warna putih. Nek ora enek, gayo selimut sing putih ya ta?